Halo, gimana? Sehat semuanya? Jumpa lagi di dalam channel saya. Kali ini saya akan berbicara tentang belajar puisi. Oh ya, beberapa bulan yang lalu saya bergabung dengan beberapa grup media sosial tentang penulisan puisi. Beberapa bulan ini memang saya lagi aktif menulis puisi gara-gara ketemu tulisan saya tahun 2007 yang lalu. Ada sekitar 30-40 puisi yang saya tuliskan di situ, dan ternyata setelah saya baca lagi sekarang, menarik. Saya senang sekali membaca puisi-puisi saya tahun 2007 lalu. Sekarang 2019, berarti udah berapa lama itu ya? Sekitar hampir 12 tahun puisi itu mengendap di suatu tempat, dan kemudian saya temukan kembali. Wah, seperti menemukan harta karun pastinya. Oke, ketika saya bergabung dengan grup itu, ada 1-2 orang yang bertanya pada saya. Bukan bertanya pada saya, sorry. Dia melemparkan pertanyaan di grup begini. Kak, bagaimana sih cara membuat puisi itu? Dari situ saya mulai memikirkan satu jawaban yang sangat sederhana supaya bisa dipahami semua orang. Sebetulnya bagaimana sih cara menulis puisi itu? Bagi orang yang biasa menulis puisi mungkin hal biasa saja ya, tapi bagi yang belum pernah menulis puisi atau yang sedang berusaha belajar menulis puisi, itu bukan hal yang mudah ya. Nah, saya memberikan beberapa panduan di sini, itu beberapa hal yang bisa dipelajari bagi awam atau bagi orang yang ingin belajar menulis puisi. Oke, mungkin ini cuma seperti pengantar saja ya, tapi saya pikir juga bisa cukup membantu untuk memahaminya. Sebelum Anda menulis puisi, pasti Anda harus mengetahui dulu dong apa itu puisi. Puisi itu pada umumnya adalah upaya membahasakan perasaan yang kamu miliki tentunya pada hal-hal yang ada di sekeliling kamu. Jadi, kamu membahasakan perasaan kamu, itulah puisi itu. Dalam sebuah tulisan berbentuk puisi tentunya ya, bukan bentuk yang lain, karena ada beberapa jenis tulisan yang lainnya, tapi nanti kita akan lihat di bawahnya. Meski ada banyak bentuk puisi, pada umumnya hari ini orang menuliskan dalam bentuk puisi modern, artinya bisa secara bebas saja menuliskannya. Jadi sebetulnya puisi itu adalah ungkapan perasaan. Jadi ungkapan perasaan yang Anda tuliskan dalam bentuk puisi. Dan puisi yang sekarang banyak berkembang adalah puisi modern atau yang dituliskan secara bebas. Kalau yang puisi-puisi bentuk lain itu ada ritme, ada susunan kata, ada bait macam-macam, dan itu rumit ya. Tapi kalau puisi bebas itu lebih mudah. Menuliskan saja apa yang kamu rasakan di situ. Oke, itu yang pertama. Jadi apa sih puisi itu? Kembali kita pada pertanyaan itu. Puisi adalah atau bisa dimaknai sebagai ungkapan perasaan kamu. Jadi ini yang paling penting. Kalau kamu nggak mampu mengungkapkan perasaan kamu, jadi kamu yang nggak bisa menulis materi untuk puisi. Oke, yang kedua sekarang. Pertanyaannya, mengapa perasaan kamu penting? Sebetulnya pertanyaannya bisa dibuat gini ya. Mengapa sih mengungkapkan perasaan kamu penting? Gitu kira-kira ya. Jadi sebetulnya manusia itu adalah makhluk individualis, tapi sekaligus dia adalah makhluk sosial ya. Jadi dia berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk individualis, sebagai makhluk individu, manusia selalu merasa bahwa dirinya itu adalah sosok yang penting, sosok yang unik, sosok yang bisa didengar atau layak didengar oleh orang lain. Dan kemudian ketika dia didengar oleh orang lain dalam interaksinya dengan orang lain, maka dia merasa berharga. Ya pada dasarnya mengapa perasaan kamu penting? Ya sebetulnya itu membuat kamu merasa berharga di mata orang lain dan akhirnya menjadi keberhargaan bagi diri kamu sendiri. Jadi pada saat orang mengungkapkan perasaannya, pada saat yang sama dia sedang mencari penghargaan sebetulnya, sama seperti itu ya, tapi sebetulnya bahasanya lebih euphemis atau lebih sopan. Itu pada saat dia mengungkapkan perasaannya, sebenarnya dia sedang menghargai apa yang ada di dalam sekelilingnya, sehingga ia menerima penghargaan balik dari sekelilingnya pada dirinya. Kira-kira begitulah rangkaiannya. Nah, sekarang pertanyaannya kan perasaan tuh banyak ya. Nah, perasaan tentang apa yang sebetulnya bagus untuk diungkapkan sebagai bahan untuk menuliskan puisi? Nah, ada banyak nanti saya jelaskan. Tapi bukan ada banyak saya jelaskan. Ada banyak nanti perasaan yang bisa diungkapkan. Tapi kita harus berangkat dulu pada akar yang paling utamanya dulu. Apa sebetulnya yang membuat orang mampu menuliskan puisi dengan baik? Oke, yang pertama adalah akar dari seluruh perasaan-perasaan itu adalah perasaan cinta. Kenapa cinta itu menjadi satu inspirasi yang tiada hentinya bagi penulisan puisi? Ada beberapa hal. Yang pertama, cinta itu memiliki perasaan yang sangat mendalam tentang
apa yang kamu cintai tentunya ya. Jadi kamu saking mendalamnya perasaan itu mengeluarkan bahasa. Nah, bahasa inilah yang disebut atau menjadi inspirasi bagi penulisan puisi. Oke, sekarang apa saja yang ada di dalam cinta itu? Nah, cinta ini memiliki objek-objek yang berbeda tentunya. Yang pertama atau yang paling umum biasanya adalah cinta antara ya manusia ya, cinta eros, agape, bersahabatan, atau eros, cinta antara pria dan wanita, atau filia, persahabatan, atau yang lainnya. Perasaan cinta ini sangat mendalam sekali. Jadi perasaan inilah yang membuat kamu mampu mengeluarkan ungkapan, atau bukan mampu mengeluarkan ungkapan, tapi mampu, ya betul, mengeluarkan ungkapan di dalam hati, atau mengeluarkan perasaan kamu di dalam ungkapan. Nah, cinta ini adalah dasar dari segala bentuk puisi. Tanpa cinta, kamu tidak akan mampu menangkap ekspresi yang mendalam. Dan tanpa ekspresi mendalam, tidak ada yang disebut dengan puisi. Oke, sekarang kita lihat cinta itu ternyata bukan cuma masalah cinta antar manusia atau cinta muda-mudi saja, bukan. Antara pria dan wanita, bukan. Cinta itu sangat luas. Yang pertama bisa cinta pada agama. Nah, cinta pada agama ini bisa menghasilkan puisi-puisi religius seperti yang ditulis oleh Taufik Ismail misalnya. Nah, yang kedua, bisa juga cinta pada bangsa dan negara. Nah, ini biasanya menjadi puisi-puisi yang patriotis seperti Khairil Anwar misalnya. Jadi dia mulai menceritakan bagaimana dia mencintai bangsa ini dan kemudian mengungkapkan perasaannya ke dalam puisi. Yang ketiga adalah cinta atau objek yang lain adalah cinta pada orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Nah, ini bisa menjadi puisi kemanusiaan. Seperti contoh W.S. Rendra. Dia banyak sekali menulis bagaimana perasaan orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin, dan kemudian dia memberikan pembelaan kepada mereka melalui puisi. Nah, kira-kira begitulah. Jadi dari beragam objek tadi, yang mampu mendorong hati manusia untuk mengungkapkan perasaannya adalah cinta. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang bagaimana menuliskan perasaan cinta dalam bentuk puisi? Nah, ini yang menjadi bagian terakhir dari video ini. Pada umumnya, puisi ditulis agak berbeda dengan bahasa keseharian. Intinya puisi adalah untuk memperindah bahasa, namun, ini ya, walaupun kamu memperindah bahasa, tapi bahasa itu harus tetap enak didengar ya. Jangan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Jadi, enak didengar dan sebaiknya seperti tadi saya bilang barusan, itu mudah dimengerti atau bisa dimengerti. Tidak mudah juga, atau bisa dimengerti. Karena kalau tidak bisa dimengerti, sebetulnya pesannya tidak sampai. Itu mungkin jenis puisi esoteris istilahnya ya, tapi maksudnya yang cuma kamu aja yang ngerti. Jangan begitu. Jadi puisi itu walaupun kamu menggunakan bahasa yang indah, kamu harus mencoba tetap bahwa dalam penulisan itu mudah dimengerti orang lain, karena kamu menulis bukan untuk diri kamu sendiri, tapi menulis untuk orang lain tentunya ya. Cinta kamu objeknya bukan diri kamu sendiri, kecuali kamu memang begitu ya. Oke. Misalnya sekarang ya saya kasih beberapa contoh di sini. Misalnya ini, kalau kamu mau menuliskan aku tidak suka kamu melakukan tindakan ini misalnya. Itu bahasa yang biasa ya. Itu bahasa keseharian misalnya. Nah, bagaimana kamu akan menuliskannya di dalam bentuk puisi? Kamu bisa menulis seperti ini misalnya. Aku muak melihat tingkah pola binalmu ya. Jadi tidak suka itu diparalelismekan dengan kata-kata muak. Itu ada hiperbola macam-macam, nanti kita lihat lagi pembahasannya. Atau ada lagi contoh yang lain. Aku kangen sama kamu. Kamu bisa menulis merindu sepi hati. Jadi itu perasaan kangen itu kan sebetulnya rindu ya dalam kesepian karena nggak ada teman kamu atau sahabat kamu atau cinta kamu atau kekasih kamu. Pada rembulan hatiku, aku kangen sama kamu. Jadi kekasih hatiku. Kekasih itu ibarat cahaya. Nah, cahaya itu bisa dipersonifikasikan dengan rembulan hatiku. Jadi kira-kira begitu. Jadi dalam penulisan puisi ini memang akhirnya akan menggunakan dengan kekayaan gaya bahasa. Nanti kita akan bahas ini dalam video saya yang selanjutnya. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada bahasa metafora, hiperbola, alegori, sinisme, dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kamu bisa menulis puisi. Oke, untuk sementara ini sampai di sini dulu. Selamat belajar membuat puisi ungkapan cinta dari hatimu. Sampai jumpa di dalam video saya yang selanjutnya. Keep in touch. Salam pembelajaran. Cheerio.
Oh ya, jangan lupa like, submit, and share. Kalau kamu suka ya, subscribe, submit, and share. Oke, sampai ketemu lagi dalam episode belajar puisi yang lainnya. Salam.